Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ramadhani Putri, NIM 19233090. Wajib pajak pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, ataupun bahkan ratusan perusahaan, seorang pemegang saham atau komisaris, ataupun pegawai menengah ke bawah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaris, dan pengacara. Wajib pajak orang pribadi memiliki risiko mengalami pemeriksaan pajak. Berikut ini adalah uraian mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilan dengan mengisi dan memasukkan SPT wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dilaporkan biasanya terdiri dari penghasilan dari usaha atau penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha seperti berdagang atau memproduksi barang atau produk tertentu. Penghasilan dari pekerjaan bebas adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dalam profesi tentu seperti dokter, pengacara, notaris, atau PPAT, konsultan, dan sebagainya. Pemeriksa akan mengecek dan menguji angka-angka dalam SPT atau laporan keuangan serta pembukuan jika ada penghasilan dari usaha, dan melaksanakan prosedur audit standar sebagaimana yang diatur oleh pedoman pemeriksaan pajak. Wajib orang pribadi biasanya juga merangkap sebagai pegawai pada pemberi kerja tertentu. Berkaitan dengan hal ini, maka pemeriksa akan melakukan juga pengecekan dan pengujian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dan formulir 1721 strip A serta bukti pemotongan PPh pasal 21 dari masing-masing pemberi penghasilan. Wajib pajak orang pribadi tertentu, penghasilan diinvestasikan dalam bentuk saham, tabungan, deposito, sewa, intellectual property, atau real property. Penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis investasi itu adalah dividen, bunga, royalti, atau capital gain. Kewajiban pajak yang melekat pada berbagai penghasilan ini adalah PPh pasal 23 atau PPh final yang biasanya dipotong oleh pihak yang memberi penghasilan. Berkaitan dengan kewajiban ini, maka pemeriksa akan meminta berbagai dokumen dan informasi yang Selain itu, pemeriksa juga akan menelusuri berbagai perubahan atau mutasi yang terjadi terhadap investasi itu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui naik turunnya potensi penghasilan sehingga jumlah penghasilan yang sebenarnya pada akhir tahun dapat diketahui dengan pasti. Jumlah penghasilan pada akhir tahun inilah yang akan menentukan besaran jumlah pajak yang harus Anda bayar untuk tahun bersangkutan. Daftar biaya hidup. Daftar biaya hidup adalah sebuah daftar yang berisi rincian dari biaya hidup Anda selama periode tertentu yang biasanya adalah bulanan. Di dalamnya Anda harus mengisikan jumlah rata-rata dari pengeluaran untuk makan dan minum, telepon, komunikasi, listrik, air, transport atau BBM, langganan koran atau majalah, dan semua biaya yang lain yang akan dikeluarkan secara rutin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutupi saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.